Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Benar-benar parah ini. Kacau ini. PPATK mengendus aliran dana untuk korban Cianjur untuk pendanaan teroris. Gila ini. Gak tanggung-tanggung, gak main-main. 1,7 triliun angkanya. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Kasus ACT bisa menjadi bukti bahwa fakta gempa, fakta tsunami, nangis, air mata, darah seseorang, nyawa seseorang bisa dijadikan alat, jembatan untuk seseorang memperkaya diri. Geblek ini namanya. Satu kali lagi, ini harus diusut secara tuntas dan gak bisa dibiarkan. Kita baca nih beritanya dari CNBC. PPATK endus adanya aliran dana gempa Cianjur untuk teroris. Astagfirullahaladzim. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya tindak penyelewengan dari penggalangan dana bagi para korban gempa Cianjur. Kepala PPATK Ipan Yustiapandana mengatakan, penelusuran yang menjadi bagian dari indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu masuk ke dalam bagian penggelapan dana yayasan. Secara total, hasil pengungkapan perkara TPPU dengan hasil analisis dan hasil pemeriksaan untuk bagian penggelapan dana dalam yayasan pada 2022 senilai 1,7 triliun. Ya Allah, ini kalau misal dipakai rehabilitasi rumah yang gempa itu cukup untuk berapa puluh rumah tuh. Selesai dengan uang ini tuh. Apalagi ditambah 50 juta dari pemerintah per rumah yang roboh kan. Kemudian ada yang menggelapkan. Kalau saya jadi warga Cianjur, udah habis tuh yayasan. Bersuara semuanya. Gak bisa, itu hak kalian. Harusnya diambil, harusnya dimanfaatkan dengan tepat sasaran. Yayasan ini memang ada resikonya. Dia mendompleng kegiatan yang legal. Jadi saking banyaknya sebuah momentum, misal terjadi bencana dari 100 pembukaan rekening untuk kegiatan yang benar, itu ada 99 yang menghijak niat baik para pihak yang memang baik. Apa menghijak maksudnya ya? Kemudian, menurut Ipan, ada dua potensi besar arah aliran dana dari penggelapan dana yayasan ini. Di antaranya untuk konsumsi pribadi, penggalangan dana di yayasan tersebut hingga terindikasi pada aliran dana dukungan untuk kegiatan terorisme. Astagfirullahaladzim. Busuk nih orang. Digunakan untuk kepentingan dia pribadi. Banyak kita lihat beli mobil, beli rumah, dikirimi ke orang-orang sekitarnya untuk memperkaya diri sendiri dari sumbangan dari orang, sehingga tidak dipakai untuk kepentingan pembangunan atau membantu orang lain yang terkena bencana. Atau dalam fakta yang terakhir ini kita temukan terkait dugaan tindak pidana terorisme, ucap Ivan. Yang di Cianjur itu memang terkait dengan kegiatan yang diduga tersangkut dengan terorisme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngeri nih. Khusus penggelapan dana korban bencana Cianjur untuk kepentingan kegiatan terorisme, Ipan mengatakan PPATK sudah menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk penelusuran lebih lanjut. Dan kita sudah melakukan analisis dan memang ada beberapa temuan penyimpangan dari dana yang terkait bencana tadi. Penyimpangannya bukan hanya terkait dengan kegiatan yang melawan hukum, tapi ada juga kepentingan pribadi yang masuk, kata Ivan. Kendati begitu, hingga saat ini PPATK menurutnya masih dalam tahap analisis dengan terus berkoordinasi bersama pihak kepolisian dan BNPT. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar pun kemarin juga telah menyebut kelompok Jamaah Ansarud Daulah JAD menggalang dana terkait gempa Cianjur saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Terus kita melakukan analisis, koordinasi terus sama teman-teman BNPT, kepolisian, semua kita koordinasi terus tuturnya. Ingat gak? Aksi bejat
biadab, kurang ajar, kelompok orang, ormas yang mengatakan warga Cianjur itu garis, yang mencopot label bantuan gereja, yang viral di Cianjur. Ini rasional kalau ada kelompok-kelompok macam itu. Kok aneh orang bisa sebiadab, kurang ajar, setidak beriman itu, menyelewengkan anggaran untuk korban, ya Allah, untuk kepentingan pribadi, untuk pembiayaan pendanaan terorisme. Satu kali lagi, banyak memang kita bisa temukan lah, fakta lah kita yang bicara soal ACT. Bagaimana kemudian dia menjual air mata, keringat, darah, bahkan nyawa orang lain untuk memperkaya diri. Si Presiden ACT itu, si Ahyudin itu ngaku bahwa dirinya sebagai Ustadz Ahyudin. Sementara kelakuannya goblok, biadab, bangsat, kurang ajar. Menjual nyawa seseorang untuk kepentingan pribadi. Hati-hati makanya. Jangan gampang kita menyumbangkan apapun itu kepada siapapun, apalagi yang kita tidak kenal. Memang histeris sekali kemarin pas Cianjur. Saya itu bersama rombongan PCNU Kabupaten Ciamis juga ke sana. Tuh luar biasa memang, yang berbondong-bondong memberikan bantuan tuh ke Cianjur tuh. Maka jumlah 1,7 triliun itu rasional, karena bukan hanya di dalam negeri yang menyumbangkan dana itu, di luar juga banyak. Makanya untuk orang-orang bejat, ya, gempa itu dijadikan kesempatan untuk dia memperkaya diri. Di tengah penderitaan orang, tangisan darah seseorang, itu dijadikan kemudian alat untuk memperkaya diri. Nyawa orang yang melayang dijadikan alat untuk memperkaya diri. Ini harus diusut secara tuntas. PPATK harus benar-benar lugas, tegas, siapa yang terkait di sini, apa nama yayasannya, siapa pendirinya, siapa orang-orangnya. Harus diterangkan ke publik. Kalau sudah benar terang benderang, ini kan baru endusan. Dan apalagi BNPT sudah mengatakan, memang ada juga galang donasi, galang dana untuk kemudian niatnya diungkapkan ke publiknya untuk pendanaan korban gempa Cianjur. Ya, boleh jadi mereka gunakan untuk kegiatan terorisme. Kita tahulah siapa JAD. Beberapa aksi bom bunuh diri yang terjadi di Republik ini, anggotanya anggota JAD semua tuh. Jadi hati-hati. Kalau nyumbang itu, misal Cianjur, yang jelas pakai jalurnya jalur apa. Kalau saya jelas jalur NU, langsung kasih ke PCNU, insya Allah amanah. Daripada ke yayasan-yayasan yang nggak jelas, apalagi sampai dipakai untuk pendanaan terorisme. Atau menurut saya, kalau Anda kelebihan dana atau segala macam, lihat di sekeliling Anda pasti banyak yang membutuhkan, kasihkan ke sana. Saya jarang sekali memang nyumbang ke yang jauh di sana. Jarang saya. Kecuali memang kemarin seperti gempa Cianjur adalah masuk. Jarang. Kalau open donasi yang kita nggak tahu masjidnya apa, yayasannya apa, ya tipe segala macam ajarannya seperti apa, yang nggak tahu itu kan banyak yang open donasi tuh di channel YouTube tuh pesantren sumbangan donasi untuk doa apa, masakin segala macam.
Saya kalau nggak tahu pesantrennya, nggak tahu siapa yang ngajar di sana, alirannya apa, nggak mau ngasih. Ini saya kira untuk pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, saya yakin nggak salah dan tepat sasaran. Kalau saya punya uang lebih itu mending dikasih ke tetangga yang memang membutuhkan. Masjid di pinggir rumah itu saya yakin masih banyak kebutuhannya daripada dilempar ke nun jauh di sana yang nggak jelas juga kontribusinya seperti apa, yayasannya nggak jelas juga bener ada atau tidak, kita kan nggak tahu. Ini era media sosial, gampang kemudian orang lain menciptakan gambar, ngambil di Google, ini anak-anak mau apa, masakin segala macam, membutuhkan ini lagi pembangunan segala macam. Jangan sembarangan. Bukan kita pelit, bukan menyetop, nggak boleh sedekah, bukan. Tetapi sedekahlah untuk yang tepat sasaran. Sedekah itu harus tepat sasaran. Biar uang yang kita sedekahkan itu menjadi berguna, menjadi buahnya kebaikan. Kalau dipakai pendanaan teroris, maka uang yang kita sumbangkan itu bukan malah menjadi berguna, kebaikan malah menjadi malapetaka. Pakai buat beli rakit, bom segala macam kan, untuk membunuh diri kan, menjadi malapetaka pada akhirnya. Makanya saya harap orang-orang Indonesia menjadi lebih cerdas dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Satu kali lagi, kita bukan ingin menyetop kalian bersedekah, gak boleh sedekah segala macam, bukan. Tapi sedekahlah dengan tepat sasaran, agar uang yang kita sedekahkan itu benar-benar manfaat, berguna untuk kebaikan. Berguna untuk kebaikan, bukan kerusakan. Yakinlah di pinggir rumah masih banyak yang membutuhkan. Ya, masjid, musola di sekeliling rumah kalian masih banyak yang membutuhkan daripada donasi yang gak jelas tuh. Ya. Terakhir, saya minta ini dibuka seterang-terangnya. Siapa yang menggelapkan dana, nama yayasannya apa, kalau terkait organisasinya apa, ucapkan, sebutkan. Biar kita terangkan ke publik, agar publik menjadi waspada kalau ingin ngasih sumbangan. Penting sekali. Mudah-mudahan ya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.